Assalamualaikum. Selamat datang di channel Serba Ada. Di sini apa aja ada loh. Sekarang mari kita membaca kisah serial 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pertama, kita akan baca kisah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang setia. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Juga ayah dari Asma, adalah seorang wanita mulia yang berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah SAW dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah SAW memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat yang setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah SAW di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah.
dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa aja untuk melindungi dan membantu Rasulullah SAW. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh pengembala kambingnya untuk mengembala di dekat tempat persembunyiannya agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah SAW tanpa ketahuan. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah SAW. Dia menyingkirkan apa aja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah SAW tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit yang mengenai pipi baginda Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, ya Rasulullah, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar khawatir Rasulullah SAW akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah SAW menenangkannya. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah SAW menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah SAW saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikan menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lemah, lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam, karena dia menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin. Setelah Rasulullah SAW wafat, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga,
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman yang soleh dan solihah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita juga dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti sahabat mulia itu. Sekian kisah Abu Bakar As-Siddiq. Di lain kesempatan nanti, insya Allah kita baca kisah selanjutnya ya, yaitu Umar bin Khattab. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, mau kisah apa lagi, dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman yang solih dan solihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.